Sebetulnya ini trial and error juga sih. Mhm. Awalnya kan yang bisnis yang sebelumnya juga bisa dibilang ya nggak jalan juga. Kan sekarang udah nggak ada, berarti gagal dong. Manda juga berpikir gitu, dia dari kecil dia udah punya mindset one day dia pengen jadi pembisnis sih. Halo Angel, aku panggilnya Angel aja ya. Angel aja. Welcome to Behind the Business. Nah, jadi kalau Oke. Behind the Business ini topiknya membahas tentang bisnis, tapi juga nggak terlepas dari filosofi. Jadi kita tuh pengen belajar banget tentang filosofi seorang pengusaha saat membuat bisnis, saat menjalankan bisnis, saat menghadapi masalah, dan biasanya justru bukan bisnisnya, kan bisnisnya kan sama ya, skincare, banyak saingannya. Tapi the man behind the gun-nya itu pasti akan membuat bisnis itu berbeda. So, Yep. aku pengen dengar cerita tentang industri skincare sekarang. Kenapa masuk ke skincare yang katanya sudah sangat tinggi persaingannya? Betul. Oke, mungkin pertama-tama perkenalkan, Yes. nama saya Angel, aku nama panggungnya Angelika Manopo. Siap. Nah, kebetulan aku sekarang ini menjabat sebagai Chief Marketing Officer dari Skinsol. Kemudian juga baru saja launching produk baru Oh juga. ya, congrats buat Purimi. Terima kasih Ya, Bapak. kita lagi mau order nih sebentar lagi. Oh iya. Terima kasih loh Pak. Kita doakan ya semoga bisa hadir dekat sini juga ya. Amin, secepat mungkin masuk Kelapa Gading Iya, ya. amin. Jadi memang kalau untuk skincare ya, kalau kita bahas tentang skincare, jadi memang untuk saya pribadi, saya pernah bekerja di atau sudah bekerja di beauty industry itu mungkin bisa dibilang dari sejak 2017. 2017. Betul, dari 2017 itu aku banyak tahu lah tentang beauty, karena memang pertama dulu apa ya, bisa dibilang kayak beberapa kali dapet kesempatan menjadi guest speaker dari beberapa brand-brand kecantikan. Oke. Kemudian tahun 2018 saya pernah bekerja di salah satu perusahaan Singapura, namanya Summer International. Jadi Summer International, betul. Jadi membuat produk make up, kemudian skincare, terus kita kerja sama dengan berbagai macam influencer ataupun artis dari US, dari Amerika, dari Filipina gitu. Jadi cukup banyak mengetahui banyak produk lah dari seluruh dunia gitu kan. Dan dari situlah banyak belajar gitu tentang dunia makeup, dunia beauty industry itu seperti apa sih gitu. Oke. Bahkan jadi internasional udah nyobain ya. Ya, betul. Itu di Singapura kerjanya. Basically di Indonesia. Ya, tapi we working with another people from Singapore, Korean, Filipina, Amerika gitu. Oke. Jadi kalau melihat cara etos kerja atau produk yang dibuat oleh teman-teman dari Singapura dengan Indonesia, ada perbedaan nggak? Pastinya ada. Untuk produk yang dibuat dari luar ya pastinya apa ya, mereka tuh ada dermatologitasnya. Jadi benar-benar semuanya tuh di-handle dengan baik gitu. Basically Indonesia juga sekarang udah mulai. Sudah mulai. Sudah. Tapi memang saat produk tersebut maksudnya didistribusikan di Indonesia, harganya akan jadi sangat mahal gitu. Karena mengejar kualitas tadi ya. Betul. Tapi kalau di Indonesia nih, misalnya kita melihat kompetisi, kan brand banyak banget ya. Ya, betul. Berapa banyak sih kira-kira brand skincare? Wah, ratusan bahkan ribuan kayaknya. Ratusan ya, mungkin apalagi dengan ada, kalau dihitung dengan yang kecil-kecil yang maklon begitu, itu banyak banget ya. Banyak banget. Terus kenapa masuk ke industri skincare yang kompetisinya lumayan ketat? Oke. Basically aku dan kebetulan di Skinsol ini kan aku dan Amanda ya. Kita tahun 2015 kita pernah buat satu produk namanya Beauty Luge. Nah, itu adalah masker homemade yang kita buat tapi memang kerja sama dengan dokter dan kita distribusikan gitu. Dan saat itu aku masih kuliah gitu. Jadi belum serius, kita belum ada PT-nya, masih ya udahlah coba-coba aja, iseng-iseng aja ya. Puji Tuhan dari situ kita lihat, oh ternyata market kita untuk beauty tuh oke ya gitu. Cuman karena kita nggak serius, Manda juga sibuk, dia juga masih 17 tahun waktu itu kan. Jadi kita ya udahlah
Abis itu udah selesai gitu aja gitu. Oke. Kemudian tahun 2020 kemarin ada kesempatan lagi kita untuk buat salah satu produk yang memang kita pikir kayaknya lotion oke nih. Karena lotion bisa dibilang lebih sedikit saingannya dibandingkan face care gitu. Akhirnya kita mulai dari lotion ini, dari body care dulu. Nah, kita mulai dari body care, kemudian start di body care tersebut ternyata kita juga cukup kaget sih gitu. Karena di awal mula kita muncul sebelum launching itu ada permintaan 10.000 piece dalam waktu 4 hari. Dalam 4 hari? Betul. Bagaimana mereka bisa tahu namanya sudah Skin School berarti? Sudah. Basically ini cuma sebatas dari online aja. Cuman masalahnya gini sih, yang kita pikirkan adalah kan kita launching tahun 2021 tanggal 1 April. 1 April baru ulang tahun dong ya? Baru ulang tahun, betul. Iya. Nah, ternyata melalui sosial media di saat lagi pandemi aja tuh bisa kita jual sesuatu hal yang ya maksudnya istilahnya kita buat body care yang memang berbeda gitu. Karena yang body care yang kita tahu ya mungkin harganya lebih terjangkau. Benar. Terus dengan varian wangi-wangi yang banyak gitu kan. Tapi memang kalau kita fokuskan hanya kepada kualitas dan juga dari apa ya ingredients yang kita punya gitu. I see. Dan memang produk yang kita buat ini kita formulasikan dari Korea gitu. Maksudnya formulasikan dari Korea tuh seperti apa sih? Jadi gini, kita ambil ingredients itu semuanya dari luar, tapi diproduksinya di Indonesia. Apa yang ingredient yang paling membuat kualitas Skin Soul ini keren banget? Jadi memang untuk Skin Soul ini saat ini selama 1 tahun belakangan ini kita fokus ke salah satu ingredients yaitu hero kita nih, ingredients hero kita itu si Snail Secretions. Itu bisa dibilang lendir siput gitu. Cara ekstraknya gimana dari? Nah, memang itu sebetulnya kita minta ke pabrik untuk cari ekstraknya sih gitu. Karena yang kita tahu lendir siput ini itu tuh bagus banget. Dulu zaman aku masih sekolah SMP ya kalau nggak salah atau SMA, ada satu lotion yang terkenal banget dari Thailand itu terbuat dari lendir siput juga. Betul. Terus belakangan ini semenjak aku kerja di perusahaan beauty, nah itu juga mulai ada tuh di Korea muncullah lendir siput segala macam. Nah, gimana caranya untuk lendir siput ini ada di Indonesia? Ibaratnya yang kayak dari lokalnya nih, mungkin udah ada tapi belum dikenal banget. Cuman makanya kita coba naikin lagi si lendir siput ini gitu. Manfaatnya apa sih? Melembabkan kulit. Manfaatnya melembabkan kulit. Karena kan kulit kita kan suka terpapar sinar matahari, AC betul, jadinya kering kan gitu. Nah, karena hal tersebut ya kadang kita suka careless lah sama kondisi kulit kita gitu kan. Jadinya yang kadang ya gimana ya, jadi kayaknya butuh sesuatu yang emang bisa melembabkan nih. Nah, untuk pemakaian panjang untuk lendir siput ini memang cukup bagus gitu. Cukup bagus. Jadi kalau untuk melembabkan tuh selain apa aja? Lendir siput, aloe vera, apalagi sih? Kalau kandungan kita ada niacinamide. Niacinamide dia juga bisa ada kandungan itu melembabkan. Terus vitamin C-nya untuk mencerahkan. Gitu. Balik lagi sebetulnya fokus kita tidak mungkin ada beberapa orang yang kayak karena namanya dulu kan Skin Soul Brightening. Cuman balik lagi makin kesini kita berpikir sebenarnya cantik itu nggak harus glowing gitu betul. Glowing atau putih ya, kan, kalau putih. dulu kan identik dengan putih. Yes. Tapi wajahnya putih, kakinya hitam gitu. Belang ya. Nah ya memang dulu kita berpikirnya ke sana. Cuman makin kesini kayak kita berpikir kayak sebetulnya nggak harus putih aja kok. Cantik itu bukan cuma putih doang. Yang aku juga nggak putih-putih banget gitu kan. Aku dan Manda kita tipikal muka dan kulitnya tuh tidak sama. Manda lebih cerah. Kalau aku tuh emang mungkin karena suka panas-panasan dan emang tone-nya aku tuh lebih warm. Jadi ibaratnya ya kelihatannya tuh lebih lebih tan sedikit dibandingkan Manda. Nah makanya itu aku bilang ya aku nggak mau terlalu support ke sana gitu. Kita support ke kulit yang pokoknya intinya menyehatkan deh. Menyehatkan. Iya, tujuan utama kita adalah menyehatkan. Itu keywordnya tuh. Jadi bukan soal putih, bukan soal
glowing atau apapun, mencerahkan, tapi yang penting sehat. Yes. Karena kalau udah sehat pasti yang lain dapat juga ya. Yes, betul. Oh. Untuk dapetin ya, kalau kita sehat otomatis lembab. Iya. Kalau kita sehat kulitnya otomatis juga ya, kalau dapat cerahnya itu bonus sih menurut aku. Iya. Sama banyak-banyak bersyukur lah ya. Iya. Itu benar juga sih. Harus banyak bersyukur. Udah dapat kulit, ada yang hitam tapi cerah, itu mungkin ada orang yang putih banget pengen hitam ya. Iya. Ada yang hitam pengen putih. Kadang seperti itu ya Kadang manusia. Betul. Tapi giliran bersyukur, apapun warna kulit kita jadi lebih kelihatan cantik dan cerah. Betul. Kalau bersyukur otomatis akan lebih pede. Iya. Kalau orang yang pede lebih kelihatan aura cantiknya sih. Berarti fokusnya hanya awalnya lotion ya? Yes, betul. Oke. Nah, kalau kategori bisnis bukan skincare, berarti apa namanya? Skincare ya? Bisa ke skincare juga. Bisa skincare. Sama-sama skin kan ya. Kategorinya ada skincare atau perawatan, ada make up, sun kosmetik mungkin. ya, kosmetik dan fragrance. Iya, betul. Ya? Berarti ini masuk kategori yang pertama, skincare berarti ya? Betul. Oke. Saat ini kalau bisa pilih, misalnya kalau ada orang yang mau mulai bisnis skincare, lebih baik satu produk sampai kuat atau punya langsung beberapa varian? Oke. Basically it depends sih. Kalau memang tipikal orang Indonesia ya, setelah aku juga mengetahui kalau ternyata orang Indonesia tuh konsumtifnya luar biasa. Gitu, betul. Dan gini deh, kalau misalnya kita bahas tentang makeup ya. Makeup itu walaupun kayak kita keluarkan satu varian yang mungkin warnanya tuh mauve gitu. Kalau mauve itu kan warnanya kayak pink ke ungu-unguan gitu kan. Tapi akan ada keluar lagi yang tone-nya tuh lebih tinggi di atasnya, tetap aja ada orang yang beli. Gitu. Kita kan namanya perempuan, bibirnya cuma 1 tapi lipstiknya ada 200 gitu kan. Ya memang apa ya? Yang namanya masyarakat Indonesia terutama perempuan ya, akan berani untuk mencoba sih lebih tepatnya. Jadi kalaupun emang mau mengeluarkan produk lagi bisa aja. Tapi kalaupun emang mau bertahan dengan untuk satu produk juga, itu juga bisa. Balik lagi, gimana caranya untuk membuat konten yang menarik, membuat orang tuh nggak jenuh dengan itu aja. Betul. Memang kalau berbicara konten per capita expenditure skincare di Indonesia itu hanya $2,6. Sangat jauh dengan regional. Regional tuh $4,4. Berarti potensi untuk orang spending di Indonesia masih jauh lebih gede. Gitu ya. Jadi mau nyoba lebih banyak. Oke, nah sekarang kan bisnisnya dengan keluarga. Betul. Saya pernah nyoba bisnis dengan adik, nggak sukses. Baik. Gimana kok bisa kompak gitu? Sebetulnya ini trial and error juga sih. Awalnya kan yang bisnis yang sebelumnya juga bisa dibilang ya gak jalan juga. Kan sekarang udah gak ada, berarti gagal dong. Oke. Gitu. Cuman balik lagi, kita sih, aku dan Amanda, kita tipikal orang yang kayak oke, harus kita coba lagi deh. Dan satu hal, mungkin karena Manda juga berpikir gitu, dia dari kecil dia udah punya mindset one day dia pengen jadi pembisnis sih gitu. Jadi dia nggak pernah merasa walaupun ada kegagalan di depan mata gitu, ya udah namanya juga bisnis. Kita gini, aku kemarin baca sebuah artikel yang memang bilang dari 10 bisnis itu yang bisa berhasil mungkin dari 7 ya, yang mungkin 1 yang berhasil. Jadi bisa dibilang kalau kita mau punya banyak bisnis yang berhasil, berarti kita harus dapetin 70, kita harus melakukan 70 bisnis untuk dapetin 7 bisnis yang sukses. Betul. Gitu. Jadi ya buat aku gak ada salahnya sih untuk coba gitu. Benar-benar. Si Mark Cuban bilang, yuk kalau mau nyoba aja terus semua. Kenapa? You don't need 10 successful business. You only need 1. That's enough. Tapi kita untuk dapat yang 1 aja, kita butuh fail in so many businesses. Ya, gitu. Betul. Nah, yang risk taker, Angel atau Manda, yang lebih berani ngambil risiko? Sejujurnya aku sih. Oh gitu ya. Lebih berani ya. Lebih berani. Kalau Manda mungkin orangnya tuh dia tipikalnya gak mau berekspektasi banyak.
gitu. Dia dalam sebuah bisnis dia cepat puas. Tapi kalau aku pribadi mungkin karena aku melihat ada kompetitor udah sampai di level ini, kenapa kita nggak bisa gitu sih? Betul. Punya drive ya, Iya. seperti itu. Berarti kalau melihat Skin Soul saat ini sudah di level mana atau masih bisa berkembang sejauh mana kalau melihat dari kondisi sekarang? Masih, kita kalau dari kacamata aku ya, untuk Skin Soul sendiri kita masih sangat awal sih gitu, masih setahun pertama, which is walaupun sudah banyak lah yang namanya struggle segala macam, tapi aku melihat perkembangannya dalam 5 tahun ke depan masih bisa terus grow up sih. Karena banyak hal yang belum kita wujudkan gitu. Beberapa produk belum kita buat, kemudian beberapa strategi marketing belum kita lakukan gitu. Jadi masih banyak hal yang sebetulnya jauh gitu. Cuman ya dari apa ya, mungkin di luar sana banyak orang yang ngerasa, wow 1 tahun udah nyampe di sana gitu. Cuma kalau buat aku kita masih jauh sih gitu, kalau melihat dari kompetitor kita sih gitu. Oke. Dibandingkan mungkin kalau orang luar melihat Skin Soul karena ada Amanda Manopo ya, ada wah kamu ada privilege lah, sudah dikenal, sudah punya sudah punya nama. Seberapa besar nama besar itu mempengaruhi bisnis? Well, pastinya ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Betul. Tapi kalau dari aku gitu, kenapa kita butuh Manda? Karena di awal kita butuh memang yang namanya sebuah apa ya, push gitu dari segi public figure-nya. Karena kita membangun orang percaya dulu gitu. Karena kalaupun emang barangnya jelek atau apa, yang diserang kan pasti public figure itu tersebut kan gitu. Cuman ya puji Tuhan sampai sekarang nggak pernah ada hal-hal yang negatif seperti itu. Dan mulai sekarang sih kita sebetulnya dari 1 tahun terakhir ini, dari beberapa bulan dari awal tahun inilah gitu, kita udah mulai sedikit-sedikit mulai meninggalkan nama Amanda, tapi tidak dengan yang langsung meninggalkan gitu aja gitu. Jadi dalam arti kita mau bawa nama produknya dulu yang sekarang yang naik gitu. Betul. Jadi harus ada balance antara keduanya. Kita harus kasih tahu ingredients yang kita punya, quality yang kita punya, kemudian yang tahu produk kita bukan dari Amanda gitu. Kita mulai coba untuk naikin itu sih gitu. Karena dulu kan banyak kue artis. Yes, ya, betul. Booming, semua orang bikin kue gitu kan. Kalau pas skincare semua orang bikin skincare. Tetapi yang benar-benar bertahan kan nggak terlalu banyak. Iya, betul. Yang sukses atau kalaupun dia hanya sebagai brand ambassador. Betul. Nah, skincare Skin Soul ini yang saya lihat mungkin makanya kita tertarik banget untuk ngobrol adalah bukan ambassador. Kalau ambassador kan come and go. Yes. Ini bukan ambassador, ini benar-benar dia yang punya dan partnernya juga kakak sendiri gitu kan. Yes. Ini kayaknya nggak mungkin deh hit and run. Jadi waktu terjawab sih pertanyaan saya, apakah bisnis ini akan long term atau enggak? Terjawab karena kualitas yang dikejar itu memang punya skill. Jadi Angelnya punya skill, sudah pernah mencoba, sudah pernah gagal, which is itu sangat-sangat penting untuk seorang pengusaha. Betul. Dan kemudian adalah punya plan long term yang cukup bagus gitu. Terus kenapa lari ke Kurimi? Mungkin agak berbeda ya, kok kenapa jadi ke F&B gitu ya. Iya. Sebetulnya emang ya karena kita ngerasa kayak wah kayaknya emang tipikalnya sebetulnya aku dan Amanda kita tukang makan. Tukang makan, suka ngemil gitu ya. Terus dan memang ya udah kita tahun lalu sempat mikir kenapa kita nggak buka F&B juga gitu. Cuma kalau F&B yang restoran kayaknya berat ya. Jadi kita coba yang dessert dulu deh gitu. Kita pertama buka di Cipete kemarin sekitar 3 mingguan lalu. Terus ternyata banyak yang nanya ada franchise-nya enggak gitu. Kemudian kita nggak ada. Kita bukan mau
bukan mau kayak apa ya, dengan gampangnya kita sebetulnya bisa aja kita buat franchise, tapi kita nggak mau kualitas kita nanti berubah. Iya, pasti itu. Gitu. Jadinya akhirnya kita bukannya emang kemitraan aja sih, gitu. Balik lagi kalau kemitraan itu kan memang semuanya under kita, gitu. Dari training karyawannya sampai ke semua produknya, ingredients dan lain-lain. Ya seperti itulah. Jadi autopilot ya. Jadi Betul. cari investor, cuma invest tempat sama license Yes. fee, lalu kemudian operationnya datang dari manajemen Kurimi. Betul, betul. Wah, itu ini dari kemarin nih, ini kayaknya suara-suara dari Tuhan nih bilang bahwa saya harus beli franchise. Bisa jadi buat buka di Kelapa Gading. Exactly. Aku udah ini kayaknya udah tanda-tanda. Oke, aku mau, kalau Kurimi dari mana? Itu namanya kayak kalau dengar seperti Jepang tapi kayak creamy gitu kan. Betul banget. Karena memang aku terinspirasi dari makanan-makanan Jepang. Jadi memang sebenarnya ini trial and error juga awalnya kan. Kita coba tadinya mau ke pretzel, kita mau coba ke bagel. Tapi ternyata balik lagi, kita berpikir panjang kalau misalnya one day ada orang yang tertarik gimana. Iya. Terus kira-kira nanti gimana ya kalau bikin franchise. Pasti kalau misalnya kalau pretzel itu ternyata nggak semudah dan segampang yang kita lihat gitu. Ternyata harus direbus dulu, di bake dulu. Jadi kayak banyak equipment yang harus kita gunakan. Akhirnya kita gunakan si ini kue sus ya. Bilangnya kalau bahasa ininya familiarnya kue sus. Tapi sebetulnya itu adalah chokes. Chokes itu adalah roti yang emang kayak di bake gitu. Kemudian di filling oleh krim. Nah, kurimi itu adalah bahasa Jepang dari krim. Iya. Gitu. Karena aku tahu, aku beberapa tahun lalu sempat ke Jepang dan emang kayak cobain semua makanan Jepang tuh enak-enak banget. Ya. Iya. Bisa nggak terlalu manis. Betul, ya? betul. Nggak bener-bener, kalau makanan US itu kan, manisnya tuh kan luar biasa. Ini tuh just nice gitu ya. Bikin makan banyak pun jadi nggak enak. Gitu Betul, kan? iya. Nah, by the way itu kalau kue sus itu kan tepung sama mentega sama apa ya? Mentega, telur gitu ya. Jadi ini bukan seperti itu. Sama seperti itu sih. Cuma yang untuk yang rotinya sih pastinya ada raginya juga gitu kan, karena biar mengembang sedikit kan. Nah, cuma memang yang membedakan dari setiap variannya kurimi ini adalah kita punya banyak banget varian, dan itu kalau untuk yang chokesnya aja bisa sampai 10 varian. Kemudian untuk kita ada eclair juga. Kemudian ada yang bentuknya donat juga gitu. Jadi cukup variatif sih gitu, dan bisa dibilang untuk harganya juga sangat-sangat terjangkau. Dimulai dari harga 10.000 sampai 18.000. Jadi gitu. Kalau problem terbesar yang pernah dialami saat menjalankan bisnis itu apa? Terbesar ya. Kalau buat mungkin kalau boleh aku terbuka aja langsung ya di sini. Memang untuk maintain people sih yang paling susah. Orang ya. Betul. Bukan dalam arti internal kita, tapi gimana caranya untuk handle yang tadi aku bilang kalau distributor, reseller. Itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Betul. Sometimes kalau kita bikin marketing untuk kayak promotion segala macam. Nah, mereka bisa aja dengan mudahnya juga merasa kayak tersaingi dengan dengan internal kita yang buat marketing atau promotion, karena mereka takut nih nanti kalau gue nggak laku gimana kayak gitu. Cuman menurut aku ya ini sebuah tantangan sih gitu. Kalaupun emang ada masukan segala macam, itu menurut aku wajar banget. Yang namanya bisnis, kita akan selalu menghadapi hal-hal seperti itu. Lalu gimana bisa overcome problem-problem itu? Basically saat ini sih how we handle it itu kita buat gimana caranya untuk memperkaya mereka juga gitu, supaya mereka nggak berhenti di situ aja dan mereka nggak ngerasa insecure nih gitu. Jadi mereka sebetulnya insecurity mereka karena memang ilmunya mungkin nggak ada, atau mungkin mereka tidak terlalu pengetahuannya. Jadi diperkaya itu akan banyak menolong ya. Ya. Itu bisa jadi salah satu faktor. Nah, kemudian makanya kita buat webinar, kita buat berbagai macam seminar-seminar gitu yang mungkin bisa
menjadi salah satu ide yang bisa mereka lakukan gitu. Kadang mereka jualan di social media aja kan nggak cukup, atau mungkin jualan di offline aja nggak cukup. Iya. Gitu. Makanya apalagi mereka yang notabene mungkin bukan 100% di bisnis itu. Gitu. Bisa jadi sampingan ya. Ya, bisa aja jadikan sebuah sampingan. Nah, hal-hal tersebut yang mungkin kadang kalau kita nggak fokus kan bisa aja berantakan kan. Betul. Gitu. Makanya kita butuh sesuatu hal yang bisa membangun mereka juga nih supaya termotivasi lagi gitu. Kalau saya mau mulai bisnis skincare atau jadi reseller, kira-kira marketing apa sih yang paling perlu saya lakukan? Step 1, step 2, step 2, step 3. Oke. Mungkin step pertama adalah buat marketplace dulu ya. Marketplace. Yes. Harus punya Tokopedia, harus punya Shopee. Yes. Tokopedia atau Shopee yang lebih bagus? Untuk produk kecantikan lebih ke Shopee. Ke Shopee. Betul. Oke. Jadi harus punya marketplace. Yes, marketplace is number one I think. Kemudian karena basically gini, aku tahu yang namanya offline store kan nggak mudah. Yeah. Banyak hal yang dipikirin nih. Jadi yang pertama makanya marketplace. Marketplace kalau udah ada, gimana caranya bikin di campaign di marketplace. Karena ada juga loh campaign dari setiap marketplace. Bahkan kayak jadi reseller aja kalian bisa ikutan nih untuk menjadi toko-toko favoritnya mereka. Gitu. Walaupun masih baru. Yes. Walaupun masih baru kan kita bisa mengiklankan secara gratis. Iya. Gitu. Wow. Kemudian dari situ baru mulailah untuk kayak bikin sosial medianya juga gitu. Karena kadang orang akan mencari juga nih, oh dia jualannya apa ya, trusted nggak ya gitu. Terus mulai memperhatikan juga nih setiap komen-komen yang ada, ratingnya seperti apa, mulai memberikan customer experience sih. Menurut aku itu penting karena once ada orang lihat oh ini verify atau apa gitu kan, orang jadi ada trust dan bisa aja beli laginya di situ bukan di tempat yang official. Betul. Bukan di tempat yang official ya. Bisa jadi atau mungkin kalau yang lebih menarik lagi bisa juga nih kasih misalnya yang kita ajarkan ya mungkin kasih merchandise yang memang mereka support gitu. Ya banyak hal yang bisa mereka kasih sih dari merchandise itu atau mungkin potongan harga juga bisa gitu. Kalau cerita dari reseller Skin Soul yang paling menyentuh itu apa? Yang paling menyentuh ya mungkin ke salah satu mitra kita. Jadi kita baru buka program kemitraan. Dia tuh tadinya seseorang karyawan gitu. Cuman karena dia ngerasa kok ternyata pendapatan dia itu bisa sama dengan gajinya dia. Gitu. Jadinya hal tersebut yang akhirnya mendorong dia untuk menjadi seorang mitra. Dan akhirnya sekarang dia bisa punya satu toko di kota Sumatera Utara sih. Gitu. Dan ya aku seneng gitu lihat dia berprogres dan akhirnya kita benar-benar menjalin kerjasama yang cukup baik lah gitu. Bahkan aku pun kita sering ngobrol-ngobrol, suka tukar-tukar pikiran lah gitu. Kira-kira bikin apa lagi ya di tempat dia gitu. Sampai bikin toko ya? Iya, sampai akhirnya bikin toko. Wow. Ada planning untuk bikin showroom sendiri untuk Skin Soul? Pastinya ada sih, pastinya ada. Atau skincare atau itu klinik? Kalau klinik mungkin juga ada juga. Kita sih mungkin fokusnya ke beauty lounge dulu kali ya. Jadi beauty lounge itu mungkin lebih kayak mau consultation juga bisa gitu. Atau mau cobain produk kita juga bisa gitu. Oke. Kalau dengar isu skincare dan skincare yang lagi berantem, apa pandangan Angel? Dari aku ya. Sebenarnya kita nggak begitu. Dari aku pribadi, aku tipikal orang yang kayak nggak begitu ngikutin kesana sih gitu. Karena kalau itu terjadi gimana? Ada Skin Soul 2 atau bukan Skin Soul? Kalau dari yang meniru lalu kemudian menyerang seperti itu. Oke. Kalau dari aku sih karena kita dibawahi oleh seorang public figure ya. Menurut aku wajar kalau ada banyak orang yang mengikuti kita. Bahkan kita pribadi pun banyak yang jadi cloningan kita istilahnya di Instagram gitu kan. Bahkan di Facebook segala macam. Cuman ya udah, kita nggak bisa menutupi kemungkinan kita akan diikutin gitu. Dan balik lagi orang
orang akan datang sendiri sih ke kita, yang akan nanya ini kira-kira yang mana yang benar. Ya udah kita bilang yang benar ya kita gitu. Tapi Udah. sooner or later pasti akan ada kan yang Pasti akan ada sih. meniru atau bikin produk palsunya. Betul, ya kan? betul. KW-KW-nya Pasti ada. Bahkan sebenarnya dari awal udah ada sih. Dari awal karena dari awal udah ada. Udah. Gila, nekat banget ya orang ya. Ya namanya orang zaman sekarang kan pasti bisa buat apapun untuk Iya. dapetin cuan istilahnya kan. Betul. Cuman ya kita nggak masalah sih. Buat aku itu bukan sebuah hal yang besar sih. Karena menurut aku kita lebih baik fokus sama produk kita dulu deh gitu. Kalau misalnya nanti ada yang niru, lalu orang nyoba, lalu bilang bahwa wah saya breakout nih, rusak muka. Kan nama Skin Soul juga yang jelek. Iya betul sih. Ya kalau kayak gitu mungkin dalam kondisi tersebut ya pastinya akan kita akan memberikan klarifikasi sih gitu. Kalau memang hal-hal yang sebenarnya ini pernah kita lakukan sih. Kita beberapa kali bilang kalau memang ada beberapa nama yang tidak menggunakan, yang bukan dalam internal kita gitu loh. Kayak misalnya reseller kita atau distributor kita yang bukan terdaftar, tapi mereka jual. Kemudian ternyata produknya nggak nyampe, itu juga ada. Itu banyak yang kayak gitu. Cuma ya kita mengingatkan sih, kalaupun emang mereka ibaratnya udah distributor atau reseller kita, mereka punya membernya sendiri gitu sih. Dia ada namanya, ada official Iya, numbersnya. sudah terdaftar di website kita juga sih gitu. Kita di website kita udah ada list dari orang-orang yang kerja sama dengan kita, distributor kita gitu. Itu serius tuh ya, masalah karena masalah kulit dan masalah kesehatan, apalagi sekarang yang bukan dokter pun bisa bikin. Betul, ya kan, bisa bikin asal ada maklun dan seterusnya. Ya, betul. Ngomong-ngomong, susah nggak sih womanpreneur, jadi seorang istri juga pengusaha? Ini suka dukanya apa sih? Kalau dari aku sih pastinya akan ada yang namanya suka dan duka ya. Kalau untuk dukanya ya paling jadi nggak fokus untuk kayak jadi ibu rumah tangga gitu. Cuman puji Tuhan sih suami aku ngerti. Bahkan sekarang aku dia sekarang aku tarik ke Skin Soul dan bantu-bantu lah gitu. Ibaratnya yang tadinya dia pekerja, bahkan kerjanya udah oke gitu di sebuah pemerintahan gitu. Cuman ya balik lagi sih, aku bilang kita ngobrol. Memang yang namanya bisnis itu kan kita harus ibaratnya berdarah-darah di awal, betul. Cuma kan tujuannya adalah sesuatu hal yang besar. Makanya di akhirnya mau untuk ya udah kita bareng-bareng, dan akhirnya ya udah jadi banyak waktunya kita lakukan dalam pekerjaan juga. Oke. Tapi kalau bicara Skin Soul walaupun startup nggak bakar-bakar uang dong? Enggak bakar uang ya. Jadi enggak sih. Marketingnya juga reasonable ya. Harganya juga nggak murah. Yes. Betul ya? Betul. Tapi memang dibilang murah atau mahal itu kan balik lagi. Maksudnya nggak murah tuh kalau di compare dengan kompetitor ya. Iya. Dan tetap laku ya. Yes, tetap laku. Karena balik lagi kalau orang yang mengerti kualitas dia akan datang lagi sih. Gitu. Karena yang kita yang kita jual tuh bukan karena harga murahnya. Yang kita jual adalah benar. Kualitas kita sih. Jadi mengedukasi tentang ingredient itu nanti makin lama makin penting ya. Ya, betul. So gimana mindset seorang pengusaha, atau kalau saya seorang pengusaha atau wanita yang baru mau memulai, mindset yang akan membuat bisnis itu gagal tuh apa sih? Mungkin mindset yang berhenti belajar kali ya. Berhenti belajar. Iya, karena aku pribadi pun tiap hari aku pasti akan selalu mencari sesuatu hal yang baru yang bisa aku jadikan idea gitu untuk kedepannya. Karena ya namanya perempuan walaupun sudah umur 30, 40 bahkan 50 harus terus belajar sih gitu. Mau sampai kapanpun harus terus belajar, karena kita harus memperkaya diri kita gitu. Karena menurut aku cantik tuh bukan karena fisik. Cantik itu melalui apa yang ada di dalam sama apa yang ada di sini. Benar. So satu, nggak boleh berhenti belajar. Yeah. Lalu kalau misalnya menghadapi bisnis yang ingin berkembang, lalu banyak orang takut berkembang. Sebetulnya kalau berkembang kan bagus ya, tapi banyak orang yang memang takut berkembang. Misalnya contohnya begini,
wah kita lagi rame nih, udah stop marketing dulu. Lagi rame nih, udah jangan marketing dulu. Kenapa? Kita lagi sibuk. Atau giliran saat lagi kosong berani marketing, tapi lagi rame marketing di stop. Mindset itu menurut Angel gimana? What do you think about marketing? Oke. Marketing menurut aku sesuatu hal yang besar sih gitu. Marketing tuh bukan cuma sekedar kita mengedukasi atau branding aja gitu. It's something yang emang kayak akan orang tuh melihat di luar sana sih gitu. Bukan cuma sekedar sales aja, tapi value dari perusahaan tersebut itu juga bisa dibilang it because of marketing gitu. Jadi kalau kita bahas tentang marketing ya gitu. Kalau menurut aku yang harus kayak misalnya tadi Pak Tom bilang mengenai gimana caranya kalau misalnya one day lagi rame-ramenya, kemudian marketingnya di stop aja. Menurut aku enggak sih, marketing harus terus jalan. Marketing harus jalan, tapi bukan berarti lo harus bakar duit. Oke. Ya kan? Kalau yang namanya marketing itu kan bukan cuma masalah bakar duit. Memang it's investasi gitu. Marketing itu investasi. Benar. Tapi investasinya kan bukan dalam hal uang juga. Benar. Gitu. Kita untuk nge-branding diri kita sendiri kan itu juga banyak hal yang bisa kita lakukan. Iya. Branding itu kan dari hal mungkin misalnya ya udah kita bikin konten, itu juga marketing kok. It's a part of marketing. Konten itu marketing banget loh sebetulnya. Terus kalau kita mau bikin misalnya contohnya ya campaign segala macam. Campaign tuh bisa yang kita buat tanpa uang juga loh gitu. Oke, contohnya apa? Misal gini ya, dari campaign yang kita buat misalnya Skinsol ini kita punya namanya Skinsol Peduli, campaign dalam 1 tahun ke depan. Oh iya, Skinsol Peduli itu keren tuh, keren. Iya. Skinsol Peduli mungkin orang-orang pakai oh CSR nih gitu. Sebetulnya enggak juga kok gitu. Skinsol Peduli ini kita mengajak masyarakat atau wanita di luar sana bukan cuma sekedar peduli dengan kesehatan kulit, tapi juga peduli dengan sesama yang mulai memperhatikan kayak ternyata di luar sana tuh banyak juga loh orang-orang yang mungkin mengalami hal-hal yang kurang baik, apalagi dari masa pandemi seperti ini kan. Gitu. Jadi kita mau memperkaya setiap masyarakat yang mungkin ingat Skinsol, tapi ingat juga tentang mental health, ingat juga tentang gimana caranya untuk kayak mengeluarkan sisi jiwanya dia yang positif gitu. Wow. Karena nggak setiap orang itu kadang orang tuh kayak mau bikin hal yang positif tuh jadi kayak takut-takutan juga loh gitu. Apalagi dari masa-masa pandemi gini, mungkin ada orang yang mikir, aduh so baik loh gitu kan. Pasti ada orang-orang yang mikir kayak, aduh gue jadi segan mau bikin apa-apa gitu, mau bikin sesuatu hal yang baik tuh jadi segan. Gak usah hal baik dalam hal memberikan uang loh. Hal baik dalam hal gini deh, memperhatikan orang kayak at least nanyain kabar atau nanyain atau cukup mendengarkan ceritanya mereka. It's a part of mental health juga loh. Maksudnya kita memperhatikan orang kan. I see. Gitu. Wow. Karena pertanyaan saya berikutnya adalah kalau rame di stop, mungkin kita bilang oh jangan stop marketing. Nah sekarang masalahnya adalah banyak orang marketing gak efektif. Ya betul. Terus kita bilang marketing itu penting. Tapi kalau misalnya kamu nggak marketing ya nggak bisa jualan. Cuma Bu, saya udah marketing, saya udah iklan, saya udah konten, terus nggak respon atau endorse. Saya udah endorse tapi nggak efek nih, penjualan kita nggak efek. Gimana tuh? Buat aku endorse itu nggak bisa kayak kita sekali endorse terus langsung ada ribuan pesanan, nggak bisa kayak kan gitu. Banyak persepsinya begitu. Iya betul. Banyak orang saya udah di endorse ini, tapi kok nggak efektif. Terus gimana tuh? Mindset apa yang harus kita miliki? Balik lagi sih, mindset yang harus dimiliki adalah marketing is about investment gitu. Jadi investment kan kita nggak mungkin invest di satu tempat aja udah kita diemin terus minggu depan langsung dapat uang ratusan juta, nggak bisa. Gitu ya. Kalau ada yang kayak gitu aku mau invest di sana. Ada sih money game. Betul, tapi ya balik lagi high risk kan. Ada risiko. Betul. Ya basically apapun itu investment itu pasti akan high risk juga kan. Segala apapun itu. Cuman balik lagi yang namanya marketing itu kan bukan sekedar kayak gue ngiklan. Terus
gue nge-ads atau gue nge-endorse gitu. Bukan cuman hal itu. Marketing itu yang tadi aku bilang, personal branding, kemudian juga ada bikin campaign. Nah, apakah endorsement kalian itu tuh bener-bener bisa menyentuh masyarakat? Karena endorsement tuh, kalau endorsement cuman kayak sekedar ngasih review ya gitu, ya orang juga ya udah gitu kan. Bener-bener banyak tuh. Tolong dong review dong. Nggak dikasih brief, nggak dikasih apa. Terus review yang efektif tuh yang gimana? Menurut aku kalau ada campaign-nya itu lebih menarik, bukan lebih menarik, lebih tepat sasaran ya. sasaran sih. Jadi harus disesuaikan dulu nih, kira-kira seperti apa gitu. Misalnya dari satu campaign ini ada, kita elaborate lagi gitu. Kira-kira KOL yang tepat siapa? Kira-kira komunitas yang tepat kita ajak kolaborasi siapa? Jadi gak bisa kita cuman endorse satu orang. Menurut aku yang efektif mungkin 10 sampai 20. 10 sampai 20. Betul. Karena orang nggak bisa cuman sekali terus udah. Habis itu apakah orang itu akan inget, followersnya akan inget? Enggak. Orang itu harus berkali-kali, harus ada apa ya, ibarat namanya. Jadi kayak pengulangan sih, ya. Itu yang membuat ya, ibaratnya kalau ada iklan nih di TV yang bisa kita ingat tuh karena iklannya diulang terus gitu. Satu artis atau satu influencer berkali-kali atau lebih baik bergantian? Satu influencer gantian dengan yang lain, yang mana yang lebih bagus? Kalau dari aku pribadi sepertinya gantian sih. Gantian. Depends sih sebetulnya. Balik lagi kalau misalnya gini, untuk face care kita kan nggak bisa dalam satu kali pemakaian langsung kelihatan hasilnya. Itu harus ada beberapa kali gitu. Karena yang dibutuhkan masyarakat tuh progress, bukan bukan sekedar kayak hasil yang kayak instan gitu. Karena hasil yang instan itu nggak bagus. Bahaya ya kalau buat kulit ya. Betul. Jadi balik lagi, kalau dalam hal produk kecantikan sebaiknya pengulangannya yaitu berkali-kali. Jadi satu orang itu emang akan kasih lihat progresnya dia seperti apa gitu. Dan kalau misalnya makanan ya udah itu berarti semuanya kan. Gak bisa pengulangan ya rasanya gitu-gitu aja gitu kan. Betul. Wah, ini memang kalau ngomong sama pengusaha beneran pasti beda ceritanya. Oke, so jadi marketing itu adalah investment, dan investment itu harus compounding, harus terus-menerus dan nggak boleh berhenti, dan diversifikasi. Artinya semakin banyak yang menggunakan yang ngomongin itu akan lebih mengena. Nah, sekarang kan ada influencer, ada nano, ada mikro, ada makro, ada mega. Nah, mega ini masih efektif nggak sih? Mungkin untuk trust ya. Untuk trust. Ya. Jadi perlu ada 1 atau 2 mega influencer yang kita gunakan. Ya, betul. Range harga mega influencer. Wow, it depends juga nih. Relatif banget karena harga-harga di luar sana tuh variatif banget sih. Variatif ya. Jadi aku juga nggak bisa. Minimal, maksimal. Ya mungkin range-nya ya. Artinya gini, saya kalau mau mempersiapkan dananya ya. Dana yang harus saya prepare untuk bisa afford mega influencer. Oke. Mungkin at least untuk endorsement satu orang aja ya. Mungkin 10 juta bisa. Bisa ya. Iya, range-nya ya. Range-nya mungkin 10 sampai 20 mungkin bisa lah 1 atau 2 orang. Bahkan mungkin bisa lebih. Karena balik lagi ya, kalau misalnya orang itu balik lagi sih, menurut aku nggak semua influencer juga money minded juga kok. Gitu. Kalau untuk makanan, mereka willing for for try gitu. Biasanya gitu. Tapi kalau untuk produk, balik lagi. Kalau produk itu kan udah berbentuk sebuah brand yang ada uangnya nih dilihatnya. Jadi semua orang mungkin akan berpikir ntar ya aku coba dulu. Kalau cocok nanti aku kabarin kayak gitu. Jadi harus kirim barang dulu. Mereka coba. Kalau mereka suka baru ada mungkin. Ada nggak sih yang mereka suka lalu mereka review for free? Ada. Oh, ada ya? Ada. Karena gini sih, mungkin aku dunianya juga content creator ya, dan dari Manda sendiri juga seorang public figure ya, punya kenalan banyak public figure gitu. Yeah. Mereka willing for bukan karena
dipaksa sama kita ya. Iya, Tapi iya. karena kayak aku cuma kirimin, terus aku bilang semoga suka ya. Aku cuma sekedar ngomongin itu doang. Tapi ternyata dari mereka sendiri, mereka langsung kayak amazed gitu. Jel, wanginya enak banget. Jel, sumpah ini bagus banget itu. Aku juga pertamanya tuh kayak nggak pede Nggak gitu. pede. Karena aku pikir kayak, duh jangan-jangan mereka ini ya biasa lah namanya juga apa ya, yang namanya pemikiran manusia lah gitu. Kita berpikir kayak jangan-jangan nanti mereka nggak suka lagi. Tapi menurut aku ya udahlah dicoba aja, kita kirimkan dulu. Kalau emang mereka suka, mereka ada positif review dari mereka, ya mungkin akan ada kerjasama lainnya I gitu. see. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, Iya. kirim aja. Syukur-syukur kalau memang diterima Ya. dan dicoba. Dan ya who knows, kita probabilitas dari Betul. 10 orang mungkin 1 yang Betul. mau mencoba, dan Yes. dari 9 orang yang mencoba tadi bisa jadi ada 1-2 yang mau mengendorse kita dengan biaya yang nggak terlalu besar gitu ya. Betul, betul. Lalu mega, lalu ada mikro, makro, mikro, nano. Nah, kalau di compare, kalau boleh milih, saya budget kecil, yang lebih mengena untuk transaksi, yang mana yang lebih yang kira-kira efektif ya? efektif? Mungkin nano ini masih bisa kita buat collab gitu sih jatuhnya. Jadi dalam arti nano ini kan bisa kita dengan budget marketing yang mungkin less. Cuman Budget marketing less. Kemudian ya mereka tetap willing for apa ya, banyak postingan. Cuman nano itu bukan dalam arti 10 ya. Maksudnya kita kerja sama dengan nano QRL, gak mungkin cuma 10 juga. Kalau nano at least 100-an sih. 100-an? Iya. Oh my God. Jadi gak bisa. Jadi harus ada milih ya. Iya. 1 mega ya 100 nano, atau Yes. ya lebih banyak lagi lebih bagus ya. Betul. I see. Oke. Ini asik nih, asik. So, kalau mau mengembangkan, kalau disuruh milih Kurimi atau Skinsoul? Kalau disuruh milih. Wow. Mungkin untuk kalau saat ini ya. Ya. Mungkin ke Kurimi dulu. Kurimi. Kenapa? Karena kalau untuk Skinsoul sendiri sebetulnya udah established ya. Dibilang established banget juga enggak. Cuman masih bisa autopilot lah gitu. Udah ada sistemnya. Yes. Sudah bisa. Betul. Udah ada sistem dan timnya juga cukup solid gitu. Jadi aku masih bisa handle dari jauh gitu. Dan mereka juga ya udah, kita udah tersebar, bahkan udah masuk ke beberapa toko-toko offline. Yeah. Kayak contohnya ya Social lah, kayak Collection yang udah ada di luar kota juga gitu. Okay. Ya paling sekarang waktunya untuk Skinsoul untuk kayak coba gimana opportunity kita untuk kayak bisa nggak ya ke kancah internasional kayak gitu. Itu udah different ball game deh ya. Iya. Ya, kalau Kurimi lucu-lucuan ya, asik nih. Iya, kalau Kurimi saat ini memang lagi karena masih baru banget, masih fresh banget. Masih fresh from the oven nih istilahnya. Karena memang belum ada sebulan, tapi udah buka dua outlet. Belum sebulan udah 2 outlet. Iya. Wow. Kedepannya udah ada rencana akan ada di Jabodetabek dan buka di Makassar. Bukan di Makassar. Iya. Jadi kalau di Kurimi udah ada central kitchen atau akan, misalnya kalau saya mau franchise, tapi ini sih ya pusat sih ya. Jadi nggak bikin di tempat ya. Iya. Bikin di tempatnya itu adalah feelingnya itu sih. Karena sudah distandarisasi dari pusat ya. Yes, betul. Oh ya, keren. Ya, itu yang mungkin membedakan kita sih gitu. Karena ya belajar dari pengalaman sih. Karena baik itu di skincare pun, aku pertama kita mulai dengan ya itu, dengan beli putus istilahnya kan ya. Nah, beli putus ini ternyata ada plus minusnya. Once kita beli putus, ada mungkin orang yang kayak, aduh gue gak kejual nih, gimana ya caranya buat kejual, atau mungkin cari cuan yang lebih gede gitu. Mereka bisa aja jual share in jar, tapi kan QC-nya itu loh yang kita gak bisa kontrol. Betul. Gitu. Itu yang membuat kita jadinya kayak oke, kayaknya lebih baik dari kita aja deh gitu. Mereka jadi gak usah yang terlalu in touch, yang penting mereka terima hasilnya aja. Gitu. Jadi kalau dari lihat sebulan ini Kurimi berjalan,
profitability dibandingkan dengan maksudnya kecepatan Kurimi dengan kecepatan Skin Soul di awal, mana yang lebih cepat? Sepertinya sama sih ya. Mungkin yang membedakan sih karena Kurimi kan nggak mention Amanda Manopo kan? Manopo Sister sih. Oh, Manopo Sister. Iya. Iya, oke. Cuma tapi kan ini kan kalau yang Skin Soul benar-benar by Amanda Manopo. Iya, betul. Mungkin kalau dibilang ini, aku karena ngelihatnya kalau kita lihat dari profit pasti gedean Skin Soul. Kenapa? Karena produknya harganya mahal. Iya. Karena kalau dari Kurimi tersebut kan harganya kecil-kecil 10.000 gitu kan. Betul. Jadi kita nggak bisa bilang yang mana yang lebih profit. Tapi kalau dibilang berapa persen yang lebih tinggi, mungkin Kurimi ya. Iya. Tapi permasalahannya ada ini makanan gitu. Makanan yang mungkin nggak bisa segampang dan semudah itu bisa kita jual langsung ke seluruh daerah di Indonesia. Jadi kan ada masanya, kadang kita nggak tahu ke dalam kondisi perjalanan seperti apa. Betul. Jadi hal-hal tersebut yang masih menjadi concern kita sih. Jadi bisa dibilang ya kita masih error juga nih. Ibaratnya kemarin kita mau coba kirim ke luar, kita juga masih takut nih. Tapi ternyata dari pembeli kita tuh ada yang kayak buka just tip langsung ke Bandung, ke Surabaya, bahkan sampai ke Palembang. Mereka jadi bisa nikmatin Kurimi gitu. Iya. Gitu sih ya. Yang penting ternyata bisa ya gitu. Yang penting dalam kulkas aja lah gitu, atau dalam tempat yang cukup dingin, misalnya di AC gitu. Oke. Wah. Angel, ada pesan apa buat teman-teman yang baru mulai usaha dan hari ini sedang gelisah atau bergumul dengan problem bisnis mereka? Apa pesan? Oke. Mungkin pesan aku ya yang tadi aku bilang, jangan pernah berhenti belajar sih gitu. Karena once kita berhenti belajar, we are stop living sih menurut aku gitu. Karena mungkin dari kita baca buku, dari kita dengerin podcast, atau mungkin dengerin nonton YouTube gitu, itu kita bisa dapetin banyak ide sih. Karena aku pun tiap hari akan ada selalu waktu untuk kayak aku sisihin at least ya. Kalau kita baca buku nggak ada, ya udah at least kita dengerin podcast. Kalau nggak dengerin podcast nggak ada, ya udah nonton YouTube gitu. Iya. Karena kalau makan nasi itu food for our body, tapi kalau belajar food for our soul. Yes. Ya, jadi semangatnya nggak padam gitu karena kita belajar terus. Iya, betul. Angel, thank you so much. Thank you juga for inviting me. Blessing banget kita hari ini bisa ngobrol dan cerita-cerita dan yang sifatnya sangat-sangat to the point untuk pengusaha. Thank you for coming behind the business. Thank you teman-teman yang sudah nonton. Kurimi nanti aku tulis di deskripsi, Skin Soul juga sama. Thank you, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.